Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita mendasari dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca, merenungkan, serta mampu melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, rencanaku tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini, ada begitu banyak gangguan, tantangan. Ketika kita mempunyai mimpi berkenaan dengan karir, keluarga, pelayanan yang kita impikan, namun semua itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan malah membawa hidup kita ke arah yang berbeda dengan mimpi yang kita rindukan. Ketika mimpi atau rencana kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan, seringkali kita mencoba untuk berjalan sendiri, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Alhasil, usaha yang kita lakukan malah memperburuk keadaan kehidupan kita. Seperti halnya Yunus, ketika Tuhan menyuruh untuk memperingatkan orang-orang Niniwe untuk bertobat dari cara hidup mereka yang jahat, Yunus malah melarikan diri dari tugas yang Tuhan perintahkan. Dalam pelarian itu, dalam perjalanan, ia ditelan oleh seekor ikan besar. Walaupun demikian, Tuhan tetap menyelamatkannya. Akhirnya Yunus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Namun saat orang-orang Niniwe bertobat dari cara kehidupan mereka, dan Tuhan tidak menghukum penduduk Niniwe, Yunus menjadi sangat kesal. Dari peristiwa ini, Tuhan memberikan sebuah pelajaran kepada Yunus tentang kebenaran yang harus ia ingat ketika apa yang kita rancangkan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan dapat melihat yang tidak dapat kita lihat. Tuhan dapat melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan di waktu bersamaan. Dialah yang menciptakan waktu, maka dia tidak bergantung pada waktu. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap baik meskipun kita sedang kesal. Mungkin kita sedang berjalan ke arah yang berlawanan dari rencana Tuhan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan tetap memberi perlindungan kepada kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita ketika tidak ada yang mau mengasihi kita di dunia ini. Tuhan senantiasa memegang kendali atas kehidupan kita. Ketika rencana kita gagal, Tuhan tetap punya tujuan atas segala hal dalam kehidupan kita. Tuhan mengendaki kepada kita untuk fokus kepada apa yang kekal, bukan kepada hal yang sementara. Sebagian besar kekhawatiran kita akan berakhir besok. Maka mari berserulah kepada Tuhan supaya menolong setiap kita untuk dapat melihat tangan kasih-Nya di setiap rencana yang tidak sesuai dengan rencananya. Dan percayalah kepada kebaikan-Nya yang menunjukkan jalan bagi kita untuk mengambil langkah
seturut dengan rencananya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Mampukan kami untuk dapat mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuntun kami, sertai kami di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berserah penuh hanya kepada-Mu. Amin.